simbol bahwa di Karangkamuyan itu ada patilasan bekas kerajaan di sini. Makanya ini Pak Anton Carlian itu yang mendirikan gong ini, mungkin cocok disimpan di Karangkamuyan. Karena di Karangkamuyan itu kan istilahnya ada Galuh. Jadi Galuh itu bukan semata-mata nama kerajaan, itu suatu ajaran. Jadi menurut bahasa Sanskerta itu permata, atau menurut bahasa agama itu kolbu atau hati nurani. Nah jadi galih tengah-tengah. Nah, kalau istilahnya nggak bisa berbohong, makanya galuh itu disimpulkan itu lambang kejujuran. Nah bisa dikaitkan kalau orang-orang mungkin jujur, di sini disimpan gong perdamaian dunia, mungkin orang-orang bisa damai. Ciung Wanara ini apa sih sebenarnya? Siapa gitu? Bisa dijelaskan? Nah kalau Ciung Wanara emang seorang raja, dia memerintah itu udah yang ke-8 dari putranya Prabu Adimulya. Nah, itu siapa itu? Nah itu Prabu Adimulya itu bapaknya Ciung Wanara. Itu anaknya dari Raja Galuh gitu? Ya, dari Prabu Adimulya. Raja Galuh juga kan, Prabu Adimulya itu masa memerintah itu udah yang ke-6. Jadi Raja Galuh itu udah ada 9. Kalau yang ini? Kalau yang ini udah yang ke-6. Yang ke-6 yang Ciung Wanara ini. Yang Ciung Wanara yang ke-8. Yang ke-8 ya. Yang bapaknya yang ke-6. Dari yang pertama itu Wiretan Dayung, Basora, Brata Menawa, Jaya, terus Prabu Adimulya, Ciung Wanara, yang terakhir Dharma Sakti atau Lutung Kasarung. Bisa dijelaskan ini situs ini apakah merupakan salah satu bukti keberadaan Kerajaan Galuh di Kabupaten Ciamis? Memang ini secara bukti memang ada yang disebut patilasan atau peninggalan itu berupa situs berbentuk batu putih. Ya, nah itu bekas duduk raja atau disebut kursi raja, bisa juga disebut batu pelinggi. Nah dimasuk di dalam sana itu kita bisa lihat nanti ke sana ada berbentuk batu putih, karena di sini masih masa pra sejarah atau Galuh purba, jadi masih segala bentuknya itu terbuat dari batu. Kalau ini tuh kerajaan apa kan namanya? Ini bekas peninggalan kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh. Galuh itu kan ada 3 periode. Jadi Galuh masa pra sejarah, ya, Galuh masa Hindu Buddha, sama Galuh masa Islam. Nah, semuanya itu ada peninggalan itu. Selain situs, ini kan ada makamnya juga ya, Kang ya? Kalau makam ada, itu ada, di ya? Lokasinya ke sebelah timur sampai hampir ke ujung. Nah, itu ada makam Adipati Panaikan. Nah, itu udah terbentuk masa Islam abad ke-16. Jadi hubungan sama Galuh itu udah jauh. Menyikapi kemarin polemik-polemik yang mengatakan kerajaan Galuh fiktif, itu sebenarnya tanggapannya gimana sih? Itu mungkin kalau ada ya yang di YouTube itu semacam itu mungkin kadang-kadang ada yang bisa menghancurkan atau gimana. Emang ini bukti nyata emang ada bahwa di Kabupaten Ciamis itu ada sejarah dengan bukti-bukti ada peninggalan kerajaan ini. Iya, semacam Ciung Wanara ya. Ciung Wanara itu ada bekas duduk, ada bekas dilahirkan, ada pemandian. Itu memang bukti ada bekas-bekas peninggalan.
bentuk suatu itu terbuat dari batu. Nanti di sana ada bekas dilahirkannya Ciung Wanara, bekas istirahatnya Ibu Dewi Naganingrum sehabis melahirkan itu dengan cara nyanda atau nyender. Kita itu di sini mengobservasi mengenai tentang ekonominya, geografinya, psikologisnya dan semua yang ada di desa Karangkamulian ini kayak gitu. Pastinya sebuah ilmu ya. Pertama kita kan baru pertama sekali ke sini dan pas datang ke sini pas kita lihat ternyata di Ciamis juga banyak sekali situs-situs sejarah yang belum banyak orang tahu kayak gitu. Dan setelah kita semua kesini, kita jadi tahu mengenai tentang Kerajaan Galuh, tempat-tempat apa aja yang ada di sini. Kayak tempat yang tadi itu ada tempat Singgasana Raja ya Pak, ya kayak gitu. Kalau situs ini sendiri bisa dijelaskan ini apa? Nah, ini situs tempat penyimpanan alat-alat perang, gitu. atau bekas gudang senjata. Ini dari tahun berapa sih ini? Ini kemungkinan sama dari abad ke-5 ke-6 sebelum Masehi. Gitu. Jadi bekas penyimpanan alat-alat perang itu hasil dari penelitian.